Selamat sore teman-teman Youth dan Teens GPD Metro. Selamat kita berjumpa lagi di ibadah online. Pada sore hari ini kita mau meninggikan, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan.
menyembah Engkau. Sekarang kami akan meninggikan nama-Mu. Engkau berkati kami, berkati juga pelayan-pelayan kami, dari pemain musik, leader, singer. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan yang akan memberitakan korban firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, masih semangat pada hari ini? Pastinya semua semangat ya. Kita harus semangat hari ini. Kita angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. mau besarkan agung namanya. Dia cuklah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Dunia sudahlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan duduk tenang. Kita akan angkat satu pujian. Tiada seperti.
ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Sembah tiada sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau awal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, tetap hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku bagai persembahan yang menghidup. Kau terawal dan terakhir, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak berhenti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senam hatiku
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami sudah di ibadah hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu Tuhan. Berkatilah yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami yang akan dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali mengucap syukur malam ini. Allah telah memberikan kita kembali kesempatan untuk dapat beribadah di akhir tahun 2020 ini. Nah, malam hari ini anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberitakan firman Allah dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dari ayat pembacaan kita malam ini, saya akan memberikan tema firman Allah, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Anak-anak muda yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember, di mana sebentar lagi kita akan merayakan masa raya Natal, saudara. Di mana kita sedang memperingati tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Kalau kita melihat di dalam penanggalan gereja bahwa sebenarnya di minggu ini kita telah masuk kepada minggu kedua di masa raya Advent. Masa raya Advent anak-anak muda itu merupakan masa di mana kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus ke dalam dunia. Di dalam masa raya Advent ada 3 hal yang sedang kita peringati, saudara. Yang pertama adalah di mana kita sedang diingatkan bagaimana Tuhan telah mendatangi manusia 2000 tahun yang lalu. Ini merupakan sebuah fakta sejarah. Di mana kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, para tokoh-tokoh gereja ataupun di dalam tokoh-tokoh iman maupun para nabi, mereka telah mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang pertama. Itu makanya kalau kita membaca di dalam kitab para nabi, di sana para nabi telah menyuguhkan bahwa akan ada seorang Mesias yang akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan bahwa sebelum kita masuk ke dalam perayaan Natal, di mana gereja mengundang setiap orang yang percaya untuk kita kembali mengingat kasih Allah, bagaimana 2000 tahun yang lalu di mana Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang yang hina, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita, setiap orang yang berdosa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, anak-anak muda, di masa raya Advent ini, di mana kita sedang diingatkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi sebenarnya di dalam masa perayaan Natal, kita bukan hanya mengingat kelahiran Yesus ke dalam dunia, tetapi sebenarnya perayaan Natal di masa Advent ini, kita sedang diingatkan oleh Tuhan bagaimana Allah tidak lagi datang ke dalam dunia seperti bayi yang mungil untuk menyelamatkan kita dari dosa, tidak. Tetapi sebenarnya gereja sedang masuk kepada sebuah penantian di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Dan yang ketiga, saudaraku, bahwa di dalam masa raya Advent juga di mana Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita terus mempersiapkan diri kita setiap hari supaya Yesus masuk ke dalam hati kita. Saudaraku, kedatangan Yesus ke dalam dunia itu bukan hanya bicara tentang kedatangan yang pertama di mana dia lahir di kandang yang hina, dan yang kedua dia datang dengan kemuliaannya, tetapi sebenarnya di mana Allah juga bisa hadir setiap saat dan setiap waktu di dalam setiap hati saya dan saudara. Itu sebabnya di dalam masa raya Advent sebenarnya kita sedang diingatkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan setiap hari supaya benar-benar Yesus mau tinggal di dalam hati saya dan saudara. Kita bukan hanya terperangkap dalam sebuah perayaan di mana Yesus datang ke dalam dunia, tetapi yang paling terpenting dari segala-galanya itu adalah bagaimana kita sebagai anak-anak muda mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati saya dan saudara supaya benar-benar Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kalau Kristus tinggal di dalam kehidupan kita sebagai generasi muda, maka akan terpancar karakter ilahi di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu makanya anak-anak muda yang menjadi pertanyaan malam hari ini adalah, sudahkah kita mempersiapkan hati kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk Kristus tinggal di dalam hidup saya dan saudara? Karena kalau Kristus tidak tinggal di dalam hidup kita, maka kedagingan manusia lama, perbuatan-perbuatan dosalah yang akan menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya kita tahu bahwa Yesus itu adalah kudus. Dia hanya tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Itu makanya di dalam 1 Korintus Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, dia berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus? Artinya saudaraku yang anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah rumah Roh Kudus. Hidup saya dan saudara adalah tempat di mana Roh Allah tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Dan kalau hidup kita tidak kita persiapkan dengan baik, kalau hidup kita masih kotor oleh dosa, oleh perbuatan-perbuatan kenajisan, dan hidup kita yang lama, saudara, maka Roh Kudus tidak akan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam kehidupan, di dalam hati setiap anak-anak muda dan remaja yang hidup di dalam kekudusan Allah. Itu makanya pada minggu-minggu ini, saudaraku, anak-anak muda remaja, mari kita sadar, saudara. Mari kita belajar terus mempersiapkan diri kita. Ya, kita bukan hanya mempersiapkan perayaan-perayaan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kita penuh dengan sukacita, membeli baju yang baru dengan hiasan dekorasi yang begitu indah, saudara. Bukan itu makna yang sesungguhnya. Tetapi sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan hati kita sebelum Kristus hadir di dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup kita, saudara. Supaya Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang akan menuntun, mengajar, dan membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran. Itu makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Dari ayat ini anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memahami bahwa cara kita untuk mempersiapkan diri untuk kehadiran Allah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita adalah kita harus tetap tinggal di dalam pertobatan. Ya, kita harus bertobat, di mana sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, di mana Ras Yohanes telah diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Itu makanya Yohanes Pembaptis dia berkhotbah, menyampaikan berita kepada semua orang, karena itu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu bicara tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya saudaraku, sebelum Kristus datang yang kedua kali, ini juga menjadi sebuah seruan Allah kepada setiap kita orang-orang yang percaya untuk kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Kita harus tinggal di dalam pertobatan. Ya, di dalam pertobatan anak-anak muda kita perlu namanya ada pengakuan dosa. Ya, saudaraku, pertobatan itu bicara tentang pengakuan dosa. Artinya dengan sadar kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Saudaraku, kalau kita bicara tentang pertobatan itu diawali dengan sebuah pengakuan. Ya, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan itu bukanlah perkara yang mudah, anak-anak muda. Ada banyak orang melakukan kesalahan, ada banyak orang melakukan dosa, tetapi mereka tidak mengaku di hadapan Allah. Mereka selalu merasa bahwa diri mereka benar, padahal sebenarnya mereka sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya untuk kita dapat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, di mana saya dan saudara harus hidup dalam pertobatan, dadanya pengakuan dosa di hadapan Allah. Anak-anak muda, kita harus selalu mengakui setiap kelemahan-kelemahan kita. Kita harus selalu mengakui setiap perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah. Karena pengakuan itu merupakan sebuah kunci untuk kita masuk ke dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Orang yang sadar bahwa dirinya telah berdosa, orang yang sadar bahwa dirinya hidup dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap kebenaran, itu adalah langkah awal untuk kita menuju kepada pertobatan yang sejati. Itu makanya di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia, Dia adalah Allah yang adil, maka Dia akan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Itu sebabnya anak-anak muda menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal, kita perlu mengadakan pemberesan di hadapan Allah. Apa yang sudah kita perbuat sepanjang tahun ini, kita mungkin banyak kesalahan, banyak kelemahan, dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Allah mau supaya kita mengakui dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati di hadapan Allah. Kalau kita mau jujur datang mengaku setiap apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, Alkitab katakan, maka Dia setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengakui segala kelemahan kita, dan kita menyembunyikan setiap pelanggaran-pelanggaran kita, saudara, maka jangan kita bermimpi untuk menerima pengampunan yang daripada Allah. Sehingga itu akan membuat saya dan saudara akan mengalami penyesalan di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata bahwa dosa itu merupakan satu penghalang yang besar untuk kita bisa menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Itu yang pertama, saudara. Bahwa yang kedua adalah di mana kita pertobatan itu harus menghasilkan buah. Yang pertama, bahwa di dalam pertobatan itu membutuhkan pengakuan dosa. Dan yang kedua adalah di dalam pertobatan itu harus menghasilkan buah. Artinya, saudaraku, kata buah di dalam ayat ini itu bicara tentang di mana saya dan saudara harus benar-benar menghasilkan perbuatan-perbuatan yang nyata. Jadi yang pertama tadi adanya pengakuan. Jadi saudaraku, pertobatan yang sejati itu bukan hanya bicara kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, tetapi saudaraku, harus ada tindakan yang nyata, harus ada buah yang nyata dari pertobatan, di mana kita harus bersedia, kita harus rela meninggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan buah daripada pertobatan. Artinya, saudaraku, harus ada perubahan yang nyata yang bisa dilihat oleh semua orang dari kehidupan kita sebelumnya. Yang tadinya kita mungkin suka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Yang tadinya mungkin kita malas untuk berdoa, kita tidak suka beribadah, tetapi buah dari pertobatan itu harus nyata, saudara. Yang tadinya kita tidak suka beribadah, tetapi setelah kita bertobat mengaku di hadapan Tuhan, maka ada buah dari pertobatan itu. Artinya kita suka untuk beribadah kepada Allah. Anak-anak muda, di dalam perjalanan iman kita untuk mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak hanya bicara tentang pertobatan, tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana ada buah-buah yang kita hasilkan dari pengakuan-pengakuan kita di hadapan Allah. Tuhan tidak hanya cukup di mana kita mengakui segala dosa dan kesalahan serta kelemahan-kelemahan kita, tetapi yang Tuhan mau adalah adanya sebuah keputusan yang kita ambil di dalam diri kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mau diubahkan oleh Tuhan supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ini yang penting, saudara. Itu makanya firman Tuhan katakan, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Jadi pertobatan yang sejati itu bukan hanya bicara tentang pengakuan, tetapi bagaimana saya dan saudara lewat pengakuan kita itu benar-benar nyata di dalam tindakan-tindakan kita setiap hari. Jadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk menyongsong perayaan Natal, di mana kita memperingati kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara, yang paling esensi dari semua perayaan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan cara hidup di dalam pertobatan yang sejati. Hidup dalam pertobatan yang sejati artinya adalah di mana saya dan saudara bukan hanya tinggal dalam pengakuan dan penyesalan atas setiap perbuatan kita, tetapi artinya adanya sebuah kesiapan hati, adanya sebuah komitmen yang kuat bagaimana kita harus memperbaiki diri kita dengan baik. Dan yang terakhir, anak-anak muda, bahwa pertobatan adalah sebuah proses pemurnian. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, di sana dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Haleluya.
Jadi di sini kita melihat bahwa pertobatan itu adalah sebuah proses pemurnian. Ya, artinya kita setiap hari selalu dibersihkan oleh kebenaran firman Allah. Itu makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Tinggal di dalam pertobatan yang sejati, karena pertobatan itu tidak hanya terjadi sekali di dalam kehidupan kita, tetapi itu akan terjadi secara terus-menerus. Jadi setiap hari saudara, secara kontinu kita harus selalu mengalami pemurnian. Jadi sepanjang perjalanan kita di dalam mengikut Tuhan saudara, sebenarnya Allah sedang menguduskan kita, di mana Allah terus membersihkan kita dengan apa saudara? Dengan firman yang kita dengar. Firman Allah berkuasa untuk membersihkan kita dari segala hal-hal yang bersifat keduniawian. Ketika kita tinggal di dalam dosa, maka firman Allah menegur kita. Itu makanya di dalam 1 Timotius dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Allah ini anak-anak muda itu bertujuan untuk membersihkan kita. Apa sebenarnya kotoran-kotoran yang ada di dalam hidup kita? Firman itu ketika kita mendengar, firman itu menyadarkan kita akan kesalahan kita. Firman itu menyadarkan kita atas segala dosa-dosa kita. Dan ketika kita mendengar firman Allah dan meresponi setiap kebenaran itu, maka itu adalah sebuah proses pemurnian di dalam kehidupan kita. Itu makanya saudaraku, Allah tidak mau kita hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik. Kita mendengarkan firman Allah dengan begitu luar biasa. Kita mendengarkan dengan begitu antusias. Bukan hanya tinggal sampai di situ saudara. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Allah, kita akan menangkap sesuatu, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang kurang dari hidup kita. Dan ketika firman itu memberitahu saya dan saudara bahwa ternyata ada masih yang kurang dalam hidup kita, ternyata kita harus taat, ternyata kita harus setia, ternyata kita harus dengar-dengaran, ternyata kita harus hormat kepada orang tua, kita harus rajin beribadah, berdoa dan lain sebagainya. Firman itu yang kita dengar, itu yang akan membersihkan kita setiap hari anak-anak muda. Itu makanya saudaraku, mari berikan hidupmu untuk selalu dibersihkan oleh firman Allah. Itu sebabnya saudaraku, jangan engkau bosan di dalam mendengarkan firman Allah. Sebenarnya ketika engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya Allah sedang membersihkan hidup kita dari segala dosa dan kejahatan. Di mana Allah membersihkan kita dari segala kotoran-kotoran. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Sama seperti sebuah pohon anak-anak muda. Ya, di mana pohon itu akan dibersihkan dari segala kotoran-kotoran. Maka ketika tanaman itu, pohon itu dibersihkan, maka dia bisa berbuah lebat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau firman Allah tidak tinggal di dalam hati kita, maka kita akan terus tinggal di dalam dosa. Kita akan terus hidup di dalam dosa, dan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan di dalam Tuhan. Dan ketika dosa tetap tinggal dalam hidup saya dan saudara, maka kita tidak layak untuk menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Maka Roh Kudus tidak berkuasa atas kehidupan kita. Kenapa? Bukan karena Roh Kudus tidak mau tinggal, tetapi kita tidak siap untuk menghadapi kehadirannya. Itu sebabnya anak-anak muda, kalau engkau ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau engkau ingin Roh Kudus berkuasa atas hidupmu, mari periksa hidupmu hari-hari ini. Apakah engkau sudah layak untuk didiami Roh Kudus atau tidak? Apa engkau sudah kudus atau tidak? Apakah engkau hidupmu berkenan kepada Allah atau tidak, saudara? Ini menjadi perenungan bagi kita. Mari anak-anak muda, menjelang Natal ini, bukan kita hanya mempersiapkan diri secara fisik,
di mana kita mempercantik, memperindah kehidupan secara jasmani, tidak. Tetapi yang paling terpenting adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam pertobatan. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan malam ini, tetapi biarlah firman Tuhan yang singkat boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kembali Kau menyapa kami lewat firman-Mu, supaya di momen Natal bulan Desember ini, kami anak-anak muda, Youth GPD Metro dan juga anak remaja, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu sebabnya Bapa yang baik, sadarkan kami supaya kami terus tinggal di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, di mana kami mau meninggalkan segala perbuatan dosa dan kami mau belajar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Kau memampukan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak muda GPD Metro dan juga anak-anak remaja GPD Metro, mereka boleh menikmati kehadiran-Mu secara pribadi. Roh Kudus tinggal di dalam hidup mereka. Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, mengajar, dan membawa mereka terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak muda-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan anugerah-Mu tinggal dalam hidup mereka. Berkati kesehatan, berkati pertumbuhan rohani, berkati juga usaha dan pekerjaan mereka, pendidikan mereka, orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau jauhkan kami semua dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh pelayan-pelayan altar-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus